Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur untuk hari yang sangat indah ini. Saya percaya hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Tuhan telah merancang ini semua sehingga kita dapat bertemu bersama-sama beribadah. Dan sekarang kita akan dengar firman Tuhan. Puji Tuhan, kita akan renungkan firman Allah untuk kita bersama pada hari ini yang saya ambil dalam kitab Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-14 sampai yang ayat yang ke-16. Kita akan baca ayat ini sekali lagi, Ibrani pasal yang keempat, ayat 14, ayat 15 dan ayat yang ke-16. Saya mau bacakan untuk kita bersama pada hari ini. Firman Allah berkata begini, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus sebagai Imam Besar. Ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang baru kita baca, ini adalah ayat setelah Yesus bangkit. Nah, setelah Yesus bangkit, maka Yesus diberikan satu jabatan baru, yaitu dia sebagai imam besar. Bahkan dia dijuluki, dia diberi gelar sebagai imam besar agung. Kita tahu sebelum itu ada banyak imam besar bagi orang Israel. Tetapi orang Israel itu mereka adalah imam besar, tapi mereka tidak mendapat julukan imam besar agung. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, pekerjaan dari imam besar itu adalah dia sebagai perantara. Coba kita ingat dalam kitab Perjanjian Lama, saudara kekasih dalam Tuhan, orang Israel itu punya imam besar. Ketika orang Israel mau bertemu dengan Tuhan, maka harus lewat imam besar. Imam besarlah yang jadi perantara. Ketika orang Israel mau persembahkan korban, maka korban itu dibawa kepada imam besar. Imam besar yang bakar korban, dan korban itu diterima oleh Tuhan. Jadi imam besar itu jadi perantara antara manusia dengan Tuhan. Nah, Yesus ketika dia bangkit, dia menjadi imam besar agung. Dia jadi imam besar yang sempurna. Kenapa? Sebab Yesus itu dia 100% Allah. Dan dia juga 100% manusia. Jadi dia adalah imam besar, perantara yang sempurna. Nah, ayat yang kita sudah baca tadi dalam ayat yang ke-14. Firman Allah berkata begini, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Yesus ketika dia bangkit, maka dia sudah melintasi semua langit. Kita tahu bahwa ada 3 tingkat langit. Tingkat langit yang pertama itu adalah bumi di mana kita tinggal dan atmosfer yang ada di sekitarnya. Kemudian tingkat langit yang kedua itu adalah jagat raya, alam semesta yang sudah tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang kita. Dan ada tingkat langit yang ketiga, kalau kita baca dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang kedua, tingkat langit yang ketiga itu adalah sorga. Yesus dia telah melintasi semua langit.
Dia telah melintasi langit yang pertama. Dia telah melintasi tingkat langit yang kedua. Bahkan Yesus sudah mengelilingi tingkat langit yang ketiga. Dia sudah beredar-edar, dia sudah berputar-putar dengan tingkat langit yang ketiga, yaitu sorga. Dan kita tahu sorga itu adalah tempat kediaman Tuhan sendiri. Artinya apa? Ayat ini ingin menerangkan pada kita adalah Yesus dia sudah melintasi sampai tingkat langit yang ketiga. Artinya Yesus tahu persis apa itu sorga. Nah, kalau kita baca dalam kitab Kejadian pasal yang ke-28, Kejadian pasal 28 kita baca mulai ayat yang ke-10. Ini adalah kisah dari Yakub. Ketika Yakub dalam perjalanannya dari Bersebah menuju ke Haran, tiba-tiba dia kemalaman. Ketika dia kemalaman, dia tidak bisa meneruskan perjalanan, maka dia tidur. Nah, waktu dia mau tidur, dia mengambil sebuah batu. Dan dia jadikan batu itu alas kepala. Dia baringkan tubuhnya di atas batu. Ketika dia tidur di atas batu, Alkitab menulis dia mendapat mimpi. Nah, kita tahu salah satu arti, fungsi, manfaat dari mimpi adalah ketika Tuhan mau nyatakan sesuatu pada manusia, ada saat Tuhan berbicara kepada kita lewat mimpi. Nah, Tuhan berbicara kepada Yakub lewat mimpi. Ketika dia membaringkan dirinya di atas batu, Tuhan berbicara kepada dia lewat mimpi. Apa yang dia lihat? Dia lihat ada satu tangga yang terbentang dari bumi ini dan ujungnya sampai di langit. Langit ini bicara tentang sorga. Ketika dia membaringkan dirinya di atas batu, maka hidupnya terhubung dengan sorga. Apa yang dia lihat? Malaikat turun, naik dari sorga, turun datang kepada dia, dan dari dia naik kembali ke sorga. Malaikat begitu sibuk turun naik. Kita tahu pekerjaan dari malaikat itu adalah pesuruh Allah. Jadi berarti ketika dia membaringkan hidupnya di atas batu, maka lihat ada aktivitas sorgawi yang terjadi. Sorga itu adalah gudang berkat. Dia membawa semua kebutuhan Yakub. Dia membawa apa yang menjadi kerinduan dari Yakub. Dari sorga dibawa kepada Yakub. Kemudian kembali ke sorga. Jadi sebenarnya sorga itu berbicara tentang gudang berkat. Sorga itu adalah gudang mujizat. Yesus sudah melintasi semua langit. Yesus sudah mengelilingi sorga. Dan sorga itu adalah gudang berkat. Sorga itu adalah gudang mujizat. Puji Tuhan, setelah ayat 14 dalam kitab Ibrani tadi menerangkan bahwa sorga itu adalah gudang berkat. Sekarang kita lihat ayat yang ke-15. Ayat 15 berkata begini, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ayat 15 menerangkan bahwa Yesus tahu persis tentang kita. Karena kita tahu Yesus pernah lahir sebagai manusia dan dia 100% sebagai manusia. Jadi sebenarnya apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, semua yang jadi pengalaman hidup kita itu pernah dialami oleh Yesus. Kita ingat waktu Yusuf dan Maria. Waktu Maria akan melahirkan Yesus, ditolak, tidak diterima oleh rumah penginapan. Dikatakan bahwa rumah penginapan itu penuh. Sehingga akhirnya Yesus harus lahir di kandang yang hina. Jadi Yesus dia tahu persis bagaimana kehidupan yang tertolak. Kalau ada di antara saudara yang pernah tertolak, ada di antara saudara yang merasakan tertolak, saya mau berkata pada saudara, Yesus pernah alami itu. Belum lama ini saya WA dengan seorang wanita, saudara-saudara, dia nangis. Dia kasih emoji yang menangis-menangis karena dia berkata hidupnya dia rasa dia tertolak.
Bagi dia yang pernah merasakan tertolak, Tuhan sudah pernah merasakan itu. Tuhan tahu persis kehidupan yang tertolak. Kemudian Yesus lahir di kandang yang hina. Saudara-saudara, sesederhana apapun seseorang, semiskin apapun satu rumah tangga, dia tidak pernah menghendaki anaknya akan lahir di kandang, tapi Yesus pernah lahir di kandang. Jadi Yesus tahu persis apa itu artinya hidup yang hina. Kalau ada di antara kita yang pernah dihina, Tuhan tahu persis apa itu hinaan. Kemudian Yesus dibesarkan dalam keluarga yang sederhana. Jadi Yesus tahu persis apa itu sederhana. Yesus bertumbuh sama seperti kita, dari anak-anak, remaja, ke pemuda, sampai dia menjadi seorang yang dewasa. Dia telah melewati begitu banyak pergumulan. Itu sebabnya Yesus tahu persis pergumulan-pergumulan yang kita alami. Bahkan ketika dia mati di atas kayu salib, Alkitab menulis dia pikul semua kelemahan kita. Jadi Yesus tahu persis kalau kita lemah. Yesus pikul semua penyakit kita. Jadi Yesus tahu persis semua penyakit. Sebab Alkitab menulis, saudara kekasih dalam Tuhan, semua penyakit kita itu dipikul oleh Yesus. Tidak ada penyakit yang Yesus tidak tahu. Tidak ada penyakit yang tidak pernah dialami oleh Yesus. Semua penyakit itu pernah Yesus alami. Dia tahu persis apa itu hipertensi. Dia tahu persis apa itu gula. Dia tahu persis apa itu kanker. Dia tahu persis apa itu asam urat. Dia tahu persis semua jenis penyakit. Semua itu dia tahu. Dia tahu penyakit kita. Dia tahu kelemahan kita. Dan dia tahu persis seluruh keberadaan kita. Bahkan semua pergumulan dunia ini itu pernah dilewati oleh Yesus. Sehingga Yesus tahu benar, dia alami persis, dia rasakan sendiri apa yang menjadi pergumulan manusia. Nah, setelah Yesus tahu persis apa itu sorga, dalam ayat yang ke-14, bahwa sorga itu gudang berkat, sorga itu gudang mujizat. Ayat 15 menerangkan Yesus tahu persis apa pergumulan kita. Ayat ke-16 berkata begini, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Yesus tahu persis apa itu sorga. Yesus tahu persis bahwa sorga itu adalah gudang berkat dan gudang mujizat. Kemudian Yesus tahu persis semua keberadaan dan pergumulan kita. Dan dia diberikan tugas sebagai imam besar. Imam besar itu adalah penghubung antara kita dengan sorga. Jadi jabatan dari Yesus adalah dia tahu semua kelemahan kita dan dia tahu persis apa itu sorga. Maka pekerjaan Yesus adalah dia mau hubungkan kita manusia yang lemah. Dia mau hubungkan kita manusia yang penuh dengan kelemahan. Dia mau hubungkan kita manusia yang penuh dengan penyakit dengan sorga gudang dari itu, sorga gudang dari mujizat. Dia mau hubungkan kita yang penuh dengan banyak kekurangan. Dan dia mau hubungkan kita dengan sorga gudang dari berkat. Itu sebabnya ayat 16 mengajak pada kita, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan, seberapa banyak yang bisa dengar firman Allah pada hari ini? Yesus yang kita puja, Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita cintai. Pekerjaannya sekarang di sorga adalah sebagai penghubung. Dia mau hubungkan antara kita dengan sorga. Tapi bagaimana supaya kita bisa terhubung antara kita dengan sorga? Datang kepada Yesus. Yang menarik hati saya dalam ayat ini adalah ketika kita datang pada Yesus, Yesus itu disebut tahta kasih karunia. Datang kepada Yesus yang ada di tahta penuh dengan kemuliaan. Tahta kerajaan. Tahta yang punya otoritas. Tahta yang punya kuasa.
Tetapi nama tahta itu adalah tahta kasih karunia. Ketika kita menghampiri tahta kasih karunia, kita datang kepada Yesus, maka Yesus akan hubungkan kita dengan sorga. Artinya apa? Kalau kita lemah, Tuhan mau hubungkan kita dengan sorga, sumber dari semua kekuatan. Kalau kita ada dalam masalah, Tuhan mau hubungkan kita dengan surga yang adalah sumber pemberi jalan keluar. Kalau kita ada dalam kekurangan, Tuhan mau hubungkan kita dengan sorga, sumber dari semua berkat. Itu sebabnya saya bangga sekali, saya senang sekali dengan ayat ini. Sebab nama tahta Tuhan itu adalah tahta kasih karunia. Tahta kasih karunia adalah kita tidak berlayak untuk datang. Kita tidak berhak untuk terima, tapi kita dilayakan. Sebenarnya saudara-saudara, kita tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Sebenarnya kita tidak berhak untuk datang kepada Tuhan. Tapi Tuhan namakan tahtanya adalah tahta kasih karunia. Artinya apa? Siapa saja, tidak dibatasi. Apakah dia laki-laki atau perempuan, apakah dia anak-anak atau orang dewasa, siapa saja. Alkitab mengajar pada kita, marilah kita dengan penuh keberanian untuk menghampiri tahta kasih karunia. Untuk menghampiri tahta yang sebenarnya kita tidak layak, tapi sudah dilayakkan oleh Tuhan lewat kematiannya di atas kayu salib. Untuk apa? Supaya kita mendapat pertolongan Tuhan pada waktunya. Saudara-saudara, Tuhan kita yang kita sembah, sekarang pekerjaannya adalah sebagai imam besar. Pegang baik-baik. Pekerjaan dari Yesus adalah Dia mau hubungkan kita dengan sorga. Sorga itu adalah gudang berkat. Kalau kita lagi bergumul dengan berkat, Anda punya masalah dengan berkat, marilah dengan penuh keberanian datang ke tahta kasih karunia. Maka Dia akan hubungkan kita dengan sumber berkat. Dia akan hubungkan kita dengan gudang berkat. Dan percayalah, berkat-berkat yang tidak terduga dari kerajaan sorga akan dicurahkan dan akan jadi bagian kita. Betapa untungnya kita percaya, betapa untungnya kita punya Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang maha baik. Tidak ada yang seperti Tuhan kita, yang menjadi penghubung antara kita dengan sorga. Itu sebabnya betapa bangganya kita jadi anak Tuhan. Kemudian kalau ada di antara kita yang mungkin sakit, mungkin ada dalam kelemahan, mungkin ada dalam penderitaan, sorga itu adalah gudang mujizat. Sampai hari ini saya sangat percaya, iman saya tidak bimbang, iman saya tidak berubah. Saya tetap yakin di dalam Tuhan yang tidak mungkin itu mungkin. Di dalam Tuhan itu segala sesuatu bisa. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Dengarlah firman Allah ini dan terimalah firman Allah ini. Saudara-saudara, hari-hari ini ada penyakit. Bukan hanya penyakit tubuh yang lagi populer pada hari-hari ini. Tapi hari-hari ini ada satu penyakit yang lagi menjalar di mana-mana, yaitu penyakit tekanan jiwa. Saya belum lama ini saya baca satu majalah, saudara-saudara. Karena keadaan dunia ini yang lagi tidak menentu. Ada satu pengusaha yang ketika dia melakukan hitung-hitungan dengan usahanya, dia lihat bahwa ke depan usahanya akan bangkrut. Ini terjadi di Singapura, saudara-saudara. Dia stres, dia mengalami tekanan jiwa. Sehingga dia naik ke tingkat 7. Di hotel di tingkat 7. Dan dia jatuhkan diri dan dia mati. Ketika diselidiki, kenapa seorang pengusaha besar, seorang yang kaya, dia bisa jatuhkan diri dari lantai 7 dan dia mati. Karena apa? Stres. Dia memiliki tekanan jiwa. Ketika dia mengalami masalah, dia tidak ada tempat untuk berlari. Dia tidak ada tempat untuk mencari pertolongan. Dia tidak tahu bahwa ada Tuhan yang sanggup menolong. Itu sebabnya saudara-saudara ada ayat yang sangat terkenal. Matius pasal 11 ayat yang ke-28 berkata begini. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat,
aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Setiap orang yang punya beban berat, setiap orang yang letih lesu dan yang berbeban berat, ada satu undangan dari Tuhan, mari kepadaku. Mari kepadaku, semua yang letih, semua yang lesu, semua yang berbeban berat. Salah satu akibat dari beban berat, orang-orang mengalami penyakit jiwa. Seperti saya bilang tadi, pengusaha besar, tapi ketika dia hitung-hitungan dengan usahanya, dia akan mengalami kebangkrutan. Stres dia tidak mampu pikul ini. Akibatnya dia jatuhkan diri. Saya mau bilang pada saudara-saudara, kalau saudara mengalami masalah, saudara hitung-hitungan sama seperti pengusaha ini, sepertinya usaha Anda mau bangkrut. Saya mau bawa firman untuk kita, mari datang kepada Tuhan. Dia seorang imam besar. Kalau kita mengalami kegagalan, kalau kita menghadapi usaha yang bangkrut, datang pada Tuhan, tahta kasih karunia yang mulia. Dia akan hubungkan kita dengan sorga, gudang berkat dan gudang mujizat. Saya mau bilang untuk Anda, anak Tuhan itu tidak perlu jadi stres. Kita punya tempat untuk berlari, dan di sanalah kita dapat pertolongan. Itu sebabnya ayat ini berkata, mari kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Belum lama ini saya bertemu dengan seorang pemudi, saudara-saudara. Saya lihat keadaannya seperti ada gangguan jiwa ini pemudi. Kemudian saya sharing, saya bicara dengan dia. Dia bilang begini kepada saya. Dia panggil saya Pak Pendeta. Dia bilang, Pak Pendeta, sesungguhnya saya waras, dia bilang. Tetapi di mata saya melihat orang tua saya itu dilecehkan. Orang tua saya itu dibuli. Orang tua saya itu dipermalukan. Di depan mata saya melihat peristiwa itu, sehingga saya mengalami tekanan jiwa. Dari tekanan jiwa itu saya simpan kepahitan di hati saya. Dan sejak saat itu saya rasa saya mulai mengalami gangguan jiwa. Saudara-saudara, dunia ini bisa membuat kita untuk stres. Apa yang terjadi di sekitar kita bisa membuat kita mengalami gangguan jiwa. Tapi dengar baik-baik, kita punya Tuhan. Datanglah ke tahta kasih karunia Tuhan. Datanglah kepada Yesus. Dia adalah perantara. Dia akan hubungkan kita dengan sorga. Dan percayalah, setiap janji Tuhan itu adalah janji yang murni. Kalau dia berkata datang, itu berarti dia punya kemampuan untuk menolong. Dan dia punya hati yang rela untuk selalu menyatakan kebaikan dalam hidup kita. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata lain dari tahta kasih karunia itu adalah tahta kemurahan. Tahta kemurahan itu adalah tahta yang suka menolong. Dengar baik-baik, Tuhan kita adalah Tuhan yang suka sekali menolong. Kita mungkin ketika kita ada dalam masalah dan kita ada dalam pergumulan, kita sudah coba cari pertolongan kepada orang-orang lain. Kita sudah datang pada keluarga yang terdekat, tetapi mereka tidak bisa tolong kita. Kita sudah datang kepada teman-teman terdekat, tapi teman terdekat tidak bisa tolong kita. Karena itulah manusia penuh dengan keterbatasan. Tapi firman Allah hari ini, tahta Tuhan adalah tahta kasih karunia. Tahta Tuhan adalah tahta yang suka menolong. Dengar baik-baik, apa saja yang kita gumuli hari-hari ini, datang pada Tuhan. Dia mau tolong kita. Dia mau tolong kita. Mungkin kita berpikir, pergumulan saya sangat berat. Masalah yang saya hadapi itu sangat besar. Tuhan kita adalah Tuhan yang punya kemampuan untuk tolong kita dalam keadaan apapun. Begitu juga kata lain dari tahta kasih karunia adalah tahta yang penuh dengan belas kasihan. Belas kasihan adalah Tuhan tidak bisa melihat ada seseorang susah, dia mau datang untuk memberikan pertolongan. Hatinya adalah hati yang penuh belas kasihan. Kita temukan begitu banyak ayat dalam perjanjian baru. Dalam kitab Matius, kitab Markus, kitab Yohanes, kitab Lukas. Kita temukan dari ayat-ayat firman Allah di sana.
Setiap Tuhan bertemu dengan orang-orang susah, hatinya akan tergerak oleh belas kasihan untuk tolong. Setiap dia bertemu dengan orang-orang yang ada dalam penderitaan, hatinya tergerak oleh belas kasihan dan dia mau tolong. Ketika dia bertemu dengan orang-orang yang sakit, hatinya tergerak oleh belas kasihan dan dia mau tolong. Dengar baik-baik, tahta Tuhan adalah tahta kasih karunia. Tahta Tuhan adalah tahta yang tidak bisa lihat orang dalam penderitaan. Tuhan mau tolong. Itu sebabnya firman Allah untuk kita pada hari ini, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kita adalah imam besar. Dia rindu hubungkan antara kita dengan sorga. Sebab dia tahu persis tentang sorga. Sorga itu adalah gudang mujizat. Sorga itu adalah gudang berkat. Dan dia tahu persis seluruh kelemahan kita. Apa saja kelemahan kita, apa saja pergumulan kita, apa saja yang kita hadapi hari-hari ini, datang ke tahta kasih karunia dan terimalah pertolongan Tuhan. Pada waktu Tuhan yang tepat, kita akan melihat pertolongan itu akan terjadi dan jadi bahagian kita semua. Itu sebabnya firman Allah untuk kita di hari yang indah ini. Saya mau bawa berita untuk kita. Kita punya Tuhan yang sangat hebat. Pekerjaannya sekarang adalah sebagai imam besar, sebagai perantara. Mari datang kepada Tuhan, bawa semua permasalahan kita, bawa seluruh pergumulan kita, bawa semua keberatan kita, bawa ke tahta kasih karunia. Tahta itu adalah tahta yang suka menolong. Tahta itu adalah tahta yang tidak bisa lihat orang susah, dia mau tolong. Dan tahta itulah kita akan terima pertolongan. Saudara-saudara, hari-hari ini sekalipun banyak beban yang kita alami, sekalipun banyak pergumulan yang kita hadapi, tidak perlu stres. Seperti ayat firman Allah yang kita sudah baca tadi, Matius pasal 11 ayat 28, ada satu undangan yang indah. Mari kepadaku semua yang letih, lesu dan yang berbeban berat. Tuhan bilang, aku akan memberikan kelegaan. Tuhan akan memberikan paus. Tuhan akan memberikan istirahat sehingga hati kita bisa tenang. Kita bagaikan ada di satu tempat yang begitu panas, saudara-saudara. Kepanasan karena cuaca. Kemudian kita masuk ke AC, kita rasa kelegaan. Seperti itu Tuhan mau lakukan. Bahkan lebih dari itu. Kita merasakan ada satu pergumulan berat. Tapi ketika kita datang pada Tuhan, seperti kita masuk ke lingkungan yang ber-AC, kita langsung rasa sejuk. Hati kita langsung rasa tenang. Seperti itulah yang Tuhan mau buat dan Tuhan mau lakukan untuk kita. Kiranya firman Allah yang saya sampaikan pada hari ini akan tolong kita. Di dalam Tuhan tidak ada masalah yang tidak bisa ditolong oleh Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada masalah yang tidak bisa Allah lakukan. Di dalam Tuhan semua bisa. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Terimalah berkat firman Allah pada hari ini. Datanglah kepada Tuhan dan percayalah Allah kita adalah Allah yang sanggup. Dia mau tolong kita, dia mau bebaskan kita, dia mau lepaskan kita, dia mau lakukan apa saja supaya hati kita bisa tenang. Itu sebabnya ayat yang terakhir saudara kekasih dalam kitab Matius tadi pasal 11. Dalam ayat yang ke-29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kita tahu tentang kuk. Kuk itu satu beban. Jadi Yesus itu dia adalah seperti lembu, tapi dia adalah lembu senior, kita adalah lembu junior. Kita tidak mampu pikul beban sendiri. Itu sebabnya Yesus bilang, pikul. Artinya apa? Beban kita yang begitu berat, tapi dipikul bersama-sama dengan Yesus. Maka beban itu akan jadi ringan. Kalau kita punya beban, bawa beban itu kepada Yesus. Yesus mau pikul semua beban kita. Yesus mau pikul semua pergumulan kita. Kita akan rasa ringan beban kita. Dan Yesus mau tolong kita. Puji Tuhan, inilah firman yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Saya percaya kita diberkati dengan firman Allah yang ajaib.
Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan tidak pernah akan biarkan setiap anak-anaknya dalam kesusahan. Dia punya kuasa untuk tolong kita. Dia punya hati yang penuh belas kasihan untuk tolong kita. Namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa yang terbaik untuk firman yang sudah kami dengar. Terima kasih untuk berkat kebangkitan yang sudah kami dengar pada hari ini. Ketika Engkau bangkit, Engkau jadi imam besar agung. Engkau jadi perantara antara kami dan sorga. Kami berterima kasih, kami sudah dengar firman-Mu yang ajaib pada hari ini. Kami sadar memang, kami tahu memang, kami banyak kekurangan. Kami banyak kelemahan. Ada begitu mudah sekali kami untuk sakit. Ketika ada beban yang menindih kami jadi lemah dan tidak berdaya. Tapi kami bersyukur untuk firman Allah pada hari ini. Engkau yang undang kami untuk penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Tuhan, kami tidak akan pernah pikul beban sendiri. Kami punya tempat untuk berlari. Kami tahu di kaki Tuhan kami akan terima semua jawaban itu. Itu sebabnya tolong kami Tuhan, buat kami mengerti ada Tuhan yang siap menampung setiap pergumulan kami. Dan kami tahu ketika kami datang kepadamu, apapun jadi pergumulan kami akan terjawab karena Engkau adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa. Berkati semua yang sudah dengar firman ini ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami menjadi orang-orang yang begitu berani untuk menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Karena itu adalah undangan-Mu bagi kami. Aku berdoa sejak hari ini. Setiap orang yang mendengar firman Allah yang ajaib ini, aku berdoa. Semua kami akan mulai berani untuk mendekatkan diri pada tahta kasih karunia. Ada begitu banyak kali iblis datang untuk meneror kami. Iblis datang Tuhan untuk menuduh kami tidak layak untuk mendekat kepadamu. Tapi hari ini kami dengar firman-Mu, Engkau layakkan kami untuk bisa dekat kepadamu. Dan kami tahu di kaki Tuhan kami terima semua jawaban-jawaban doa itu. Terpuji nama Tuhan, kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang dengar doa. Dan Engkau punya kuasa untuk menjawab doa. Berkati kami semua yang sudah dengar firman ini. Ini jadi doa kami berdoa bersyukur alaskan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Terimalah firman ini. Jadilah anak-anak Tuhan yang percaya sungguh kepada Tuhan. Dan percayalah setiap kebaikan Tuhan akan jadi bagian kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.